Okay, listen, we're gonna... Are you sure you're okay to do this? Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul A Costa Rican Wedding. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang diundang ke negara Costa Rica selama beberapa hari untuk mengikuti upacara pernikahan dari sahabatnya. Karena suatu kejadian, wanita ini diceritakan tersesat di tengah hutan bersama seorang pria yang pernah mengajaknya berkenalan waktu masih di Amerika. Wanita ini pun mengira kalau pria itu sangat membencinya, tapi setelah mereka terjebak di tengah hutan bersama-sama, dia akhirnya mengetahui kalau pria tersebut ternyata menyukainya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari sebuah pantai, di mana ada seorang wanita cantik bernama Emily dan kekasihnya yang bernama Shane. Pada saat itu, Shane tiba-tiba aja melamar Emily untuk menikah, tapi sayang kejadian tersebut hanyalah sebuah hayalan karena sebenarnya Emily udah putus dari Shane. Walaupun udah putus hubungan, Emily masih aja stalking kegiatan Shane dari sosial media, dan hal itu diketahui oleh rekan kerjanya yang bernama Bonnie. Bonnie pun sadar kalau perpisahan ini membuat Emily merasa bersedih, tapi menurutnya Emily nggak perlu merasa penasaran kepada mantan pacarnya, dan lebih baik dia memulai kebiasaan yang baru. Dalam pembicaraan tersebut, Emily kemudian bercerita kalau hari ini dia akan berangkat ke Costa Rica untuk menghadiri acara pernikahan dari sahabatnya. Kebetulan sahabatnya yang bernama Phoebe juga menitipkan cincin pernikahan yang merupakan warisan dari nenek buyut Phoebe dan selama ini udah diturunkan ke beberapa generasi. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Emily akhirnya sampai di bandara di Costa Rica dan dijemput oleh seorang pria bernama Ryan. Ceritanya, Ryan ini merupakan teman lama dari calon suami Phoebe yang dulu juga sempat berkenalan dengan Emily, tapi mereka berdua diceritakan saling membenci. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka berdua kemudian sampai di sebuah villa yang udah disewa oleh Ryan. Di sana, Ryan sempat mengatakan kalau villa ini sangat dekat dengan pantai, dan setelah Emily berganti pakaian, dia akhirnya bertemu dengan Phoebe dan calon suaminya yang bernama Jamal. Mengetahui Emily baru putus hubungan dari Shane, Phoebe jadi sedikit khawatir dengan perasaan Emily, sehingga dia mencoba untuk menjodohkan Emily dengan Ryan. Phoebe pun lalu bertanya kenapa Emily dan Ryan terlihat saling membenci, tapi Emily nggak mau membicarakan hal tersebut karena dia ingin menikmati kebersamaan mereka sebelum hari pernikahan. Keesokan paginya, Ryan yang kebetulan bertemu dengan Emily kemudian bertanya tentang pesta lajang yang akan mereka adakan bagi Phoebe. Ternyata Emily akan menyewa otopet listrik untuk jalan-jalan di sekitar pantai, yang membuat Ryan merasa heran karena menurutnya otopet listrik bukanlah pilihan yang tepat. Beberapa saat kemudian, keluarga Jamal dan Phoebe akhirnya sampai di villa tersebut, di mana ibu Phoebe yang bernama Sue sebenarnya ingin mengadakan pesta pernikahan di Amerika. Ryan pun lalu membahas rencana pesta lajang bagi Phoebe, tapi karena Emily melarang para pria untuk ikut, Ryan akhirnya ingin mengajak mereka untuk memancing di suatu tempat. Berbeda dari apa yang dibayangkan oleh Emily, para wanita ternyata mengalami kesulitan waktu mengendarai otopet listrik. Beruntung sebelumnya Taisha sempat menelpon Jamal, sehingga para pria akhirnya datang menjemput mereka, walaupun Emily merasa kesal karena rencananya nggak berjalan dengan baik. Sesampainya mereka di tempat tujuan, Ryan dan Jamal merasa khawatir meninggalkan para wanita
Jadi mereka memilih untuk ikut dan memastikan semua orang pulang dengan selamat. Namun ternyata pantai pilihan Emily udah ramai oleh pengunjung, sehingga Ryan ingin mengajak mereka untuk pindah ke pantai lain yang lokasinya nggak jauh dari tempat ini. Let's do it. Yeah, let's do it. Yeah. Good job, Brian. Nice. Di saat Emily menggantung tasnya di sebuah pohon, seekor monyet tiba-tiba aja mengambil tas tersebut yang malah jadi tertawaan semua orang. Awalnya, Emily mencoba untuk membujuk monyet itu agar mengembalikan tasnya, tapi teman monyet yang lain ikut membongkar barang bawaannya, dan akhirnya tas Emily dibawa kabur. Oh, that's enough. Karena para monyet di sini udah terkenal suka mencuri, Emily mungkin aja nggak akan mendapatkan tasnya kembali, yang membuat Phoebe merasa kasihan kepada sahabatnya. Emily pun akhirnya mencoba untuk mengikhlaskan ponsel dan baju renangnya, tapi tiba-tiba aja dia merasa panik karena teringat kalau cincin pernikahan Jamal dan Phoebe juga berada di dalam tasnya. The rings. Emily yang nggak mau membuat orang lain ikut merasa panik, kemudian meminta tolong untuk melacak keberadaan ponselnya. Awalnya Emily berniat untuk mencari ponselnya sendirian, tapi Ryan akhirnya ingin menawarkan bantuan karena dia merasa khawatir dan kasihan kepada Emily. Ketika mereka masuk ke dalam hutan, Emily hampir aja dicium oleh ular berbisa, sehingga Ryan memintanya untuk tetap tenang dan menjauhkan Emily pelan-pelan. Ryan pun lalu bertanya apa sebenarnya isi dari tas Emily, tapi Emily nggak mau berkata jujur kepada Ryan dan berbohong kalau ada pidato penting bagi pernikahan Jamal dan Phoebe. You had to write a No, you wouldn't understand. Phoebe isn't just my best friend. Setelah berjalan cukup jauh, mereka kemudian tembus di sebuah taman dan sayangnya kehilangan sinyal dari ponsel Emily. Pada saat itu, Ryan akhirnya menawarkan sebuah rencana, yaitu bertanya kepada temannya bernama Esteban yang bekerja di kantor perhutanan di dekat sana. Jamal would never forgive me. Sesampainya di tempat tujuan, sayangnya Esteban sedang keluar dari kantor, dan sesuai jadwal, Esteban ternyata pergi untuk melihat kawanan buaya. Ryan akhirnya mengajak Emily untuk bertemu Esteban ke tempat buaya, karena dialah satu-satunya orang yang mengenal hutan ini dan mengetahui kemana para monyet akan membawa barang curian mereka. That's fun. Begitu Ryan dan Emily bertemu dengan Esteban, mereka langsung bercerita tentang kawanan monyet yang mencuri tas Emily. Di sana, Esteban kemudian memberitahu mereka kalau kawanan monyet itu selalu keluar masuk hutan lindung yang sangat luas dan mengarah ke Gunung Merapi. Karena Emily ngotot untuk mencari tasnya, Esteban lalu membantu membuatkan jalur perjalanan di sebuah peta agar mereka berdua nggak tersesat di tengah jalan. Namun Ryan merasa khawatir kalau Jamal dan Phoebe akan mencari mereka, sehingga Emily memutuskan untuk menelpon Taisha dan memberitahu kalau dia dan Ryan belum bisa kembali. The further they could get. Lunch cut them out. Thank you so much. Sementara itu di tempat lain, Taisha yang akan makan siang bersama keluarga mereka akhirnya mendapat telepon dari Emily. Lewat pembicaraan itu, Emily akhirnya berkata jujur tentang cincin pernikahan Jamal dan Phoebe dan ingin meminta bantuan dari Taisha agar menjaga rahasia ini dari siapapun. Family's heirloom rings. I'm gonna get them. I don't have a good feeling. Karena Emily berjanji akan mendapatkan cincin tersebut, Taisha lalu berbohong kepada semua orang kalau Ryan dan Emily sedang mempersiapkan kejutan bagi Phoebe. Di sisi lain, Emily nggak sengaja menjatuhkan ponsel Ryan, padahal mereka butuh ponsel itu untuk melacak lokasi ponselnya, dan Emily juga nggak berani berbicara jujur kepada Ryan. For what? We do have Esteban's map. Great. We can check it on the way. Di saat mereka masuk ke dalam hutan, Emily tiba-tiba aja melihat tas obatnya yang dibuang oleh kawanan monyet. Namun Emily dan Ryan malah jadi berdebat, karena Emily ngotot memilih jalan lain yang berbeda dari jalur perjalanan yang digambar oleh Esteban. We better hurry up.
Esteban said the monkeys returned to the same area. Di waktu yang bersamaan, Emily lalu melihat kawanan monyet di daerah tersebut, dan ketika dia mengikutinya, Emily juga melihat kalau mereka membawa barangnya yang lain. Ryan akhirnya menyuruh Emily untuk melakukan pertukaran barang, tapi sayangnya monyet lain malah mengambil peta hutan mereka dan meninggalkan barang Emily di atas pohon. Okay, listen, leave behind. Karena Ryan takut sama ketinggian, Emily akhirnya terpaksa naik ke atas pohon untuk mengambil barangnya yang ternyata adalah celana renang. Tentu aja Ryan tertawa melihat hal tersebut, tapi di satu sisi Emily malah menjadi tersinggung dan mulai membahas pertemanan mereka yang gak berjalan dengan baik. You are literally hung up in the trees over him. Who's got the better house to rent, the better beach, who's better friends with Phoebe? Setelah Emily turun dari pohon, Ryan lalu bertanya tentang ponselnya, sehingga Emily akhirnya mengaku kalau dia telah menjatuhkan ponsel Ryan ke dalam sungai. Ryan yang kesal pun akhirnya mengatakan kalau Emily adalah sumber masalah, karena dalam satu hari ini dia udah menghilangkan beberapa barang, dan kini mereka terjebak di dalam hutan. And now you've lost my phone and we have no idea where we are or how to get out. No. It's not safe. Adegan film kemudian beralih sebentar ke villa, di mana Taisha berusaha meyakinkan Phoebe kalau Ryan dan Emily baik-baik aja. Di sisi lain, Ryan dan Emily sedang berusaha untuk keluar dari hutan tersebut, tapi Ryan tiba-tiba aja terjatuh ke suatu tempat yang membuat Emily menjadi merasa panik. Gara-gara terjatuh barusan, kaki Ryan mengalami sedikit luka gores, dan untungnya tadi sore mereka menemukan tas P3K yang berisi obat-obatan sederhana. Ryan pun akhirnya mengajak Emily untuk beristirahat di dekat sini, mengingat kondisi sekarang udah gelap yang membuat mereka tambah kesulitan dalam menemukan jalan keluar. I'm slowing us down. It's okay. Small hammock in my bag. Keep you off the ground for the night. Agar mereka terhindar dari ular dan binatang lainnya, Ryan dan Emily kemudian mengikat hammock untuk beristirahat. Emily akhirnya bercerita kenapa dia ngotot untuk mengejar tasnya, karena di dalamnya terdapat cincin pernikahan dari Jamal dan Phoebe yang sebelumnya lupa dia taruh di kamar villa. Then I forgot to take the rings out. It was an accident. That doesn't make it any. Walaupun menurut Ryan hal ini adalah kecelakaan, Emily tetap merasa bersalah kepada Jamal dan Phoebe karena dia udah banyak menyebabkan kesulitan bagi mereka berdua. Ryan pun lalu mencoba untuk menghibur Emily, sehingga Emily akhirnya berpikir untuk meminta maaf kepada Phoebe ketika mereka berhasil keluar dari hutan ini. Phoebe and Jamal are the best friends anyone could ask for, and while I agree, I can be honest with Phoebe about everything. Keesokan paginya, ayah Jamal dan Phoebe yang bernama Harold dan Bruce kemudian memutuskan untuk mencari Ryan dan Emily. Di sana, Taisha berusaha untuk mencegah pencarian Harold dan Bruce dengan alasan Ryan dan Emily ingin mencari bunga langka yang akan mereka hadiahkan kepada Phoebe. Rare tropical flowers. Karena Harold dan Bruce masih merasa khawatir, Taisha lalu menunjukkan lokasi dari mobil Ryan yang ternyata sedang parkir di daerah hutan lindung. Harold dan Bruce pun akhirnya mengajak Jamal ke lokasi tersebut, namun mereka bertiga nggak jadi masuk ke dalam hutan karena bisa memastikan kalau Ryan mengetahui jalan pulang. Directions, just so I can get a tour around. Maybe that's changed. Maybe Ryan is doing. Sementara itu di tempat lain, Ryan dan Emily akhirnya tiba di sebuah jembatan terakhir yang mengarah ke daerah Gunung Merapi. Tentu aja Ryan yang takut ketinggian memilih untuk memutar jalan lain, tapi berkat bujukan dan dukungan dari Emily, Ryan akhirnya terpaksa melawan ketakutannya. Ryan? Okay. Come on. Setelah berhasil melewati jembatan tersebut, mereka berdua tiba-tiba menemukan barang-barang dari turis lain yang membuat Emily yakin kalau tasnya berada di dekat sini. Emily pun akhirnya melihat sebuah tas di dalam lumpur, tapi begitu mereka berusaha untuk mengambilnya, ternyata tas tersebut bukanlah milik Emily. Karena badan mereka kotor terkena lumpur, Emily kemudian mengajak Ryan untuk membersihkan diri di dekat air terjun. Setelah itu, Ryan akhirnya bertanya kenapa Emily terlihat membencinya,
Tapi Emily membantah ucapan tersebut dan balik menuduh Ryan yang membencinya lebih dulu. Mengingat dulu Emily dan Shane masih berpacaran, Ryan ternyata sengaja menghindari Emily karena dia takut kalau Shane akan merasa cemburu dengan kehadirannya. Di momen itulah Ryan dan Emily akhirnya mengetahui kalau mereka berdua nggak saling membenci. Bahkan Ryan juga mengakui perasaannya kalau sebenarnya dia udah menyukai Emily sejak lama. Adegan film kemudian beralih ke pinggir pantai, di mana Phoebe yang akan berlatih upacara pernikahan masih merasa khawatir kepada Ryan dan Emily. Pada saat itu, Jamal datang untuk memberitahu Phoebe kalau kedua ayah mereka udah menghubungi FBI untuk mencari keberadaan Ryan dan Emily di tengah hutan. Sementara itu di tempat lain, Ryan dan Emily yang berhasil keluar dari hutan lalu datang ke sebuah penginapan milik teman Ryan yang bernama Camille. Namun sayangnya mobil Camille udah berangkat ke pusat kota sampai besok, dan karena Ryan dan Emily nggak ingat nomor ponsel teman-teman mereka, Ryan ingin meminjam komputer untuk mengirim email kepada Jamal. Setelah mandi dan berganti pakaian, Ryan kemudian mendatangi Emily untuk memberitahu kalau dia belum mendapat email balasan dari Jamal. Di sana, Emily tiba-tiba bertanya apa hubungan Ryan dengan Camille. Jadi Ryan akhirnya memberitahu kalau Camille adalah teman pertamanya di negara ini dan Camille juga udah berpacaran dengan seseorang. Pada kesempatan itu, Emily juga curhat tentang perpisahannya dengan Shane. Padahal Emily sempat berharap kalau Shane akan melamarnya untuk menikah. Emily pun akhirnya mengatakan kalau sekarang dia udah melupakan Shane, dan sejak Emily mengetahui kalau Ryan menyukainya, dia ingin membuka hatinya kepada Ryan. Keesokan paginya, Jamal kemudian datang memberitahu Phoebe kalau dia mendapat email dari Ryan yang bercerita tentang kondisi mereka. Selain itu, Jamal ternyata juga mendapat email dari Shane yang dari kemarin mencoba untuk menghubungi ponsel Emily dengan alasan dia ingin mengajak Emily untuk berbaikan. Sementara itu di tempat lain, Emily yang lagi jalan-jalan di kebun milik Camille tiba-tiba melihat bunga cendrawasih yang dia pikir bagus untuk diberikan kepada Phoebe. Camille pun lalu dengan senang hati memberikan bunga itu kepada Emily. Dan beberapa saat kemudian Ryan datang menghampiri Emily yang ingin mengajaknya untuk menumpang pada mobil Camille. Begitu mereka sampai di villa, Emily langsung meminta maaf kepada Phoebe dan mengaku kalau dia udah menghilangkan cincin pernikahan mereka. Ternyata Phoebe nggak mau mempermasalahkan hal tersebut karena sebenarnya dia salah memesan hari upacara pernikahan, jadi semua pendeta di kota ini sedang sibuk dengan pekerjaan lain. Gara-gara kesalahan tersebut, Sue akhirnya meminta Phoebe agar menikah di Amerika dengan alasan mereka akan lebih mudah untuk mengundang para tamu. Selain itu, Phoebe juga memberitahu kalau Jamal mendapat email dari Shane yang katanya ingin berbaikan dengan Emily, tapi Emily udah nggak punya perasaan apa-apa kepada Shane. Shane reached out to you. Should probably get back to him. Di saat Ryan dan Jamal berada di villa, Jamal juga bercerita kepada Ryan tentang isi email dari Shane. Tentu aja Ryan merasa cemburu mendengar berita tersebut karena Ryan berpikir kalau Emily juga menyukainya dan mengira kalau hubungan mereka berdua udah semakin dekat. Beberapa saat kemudian, Esteban tiba-tiba aja datang untuk mengembalikan tas Emily yang untungnya masih berisi cincin pernikahan Phoebe beserta ponselnya. Esteban pun mengatakan kalau dia kebetulan aja menemukan tas Emily, oleh karena itu Emily akhirnya mencari suatu cara untuk mengadakan upacara pernikahan kecil-kecilan bagi Jamal dan Phoebe. Ketika Sue dan Phoebe akan memesan tempat resepsi di Amerika, Emily kemudian meminta semua orang agar bersiap-siap untuk mengikuti upacara pernikahan. Selain itu, Emily juga memberitahu kabar ini kepada Jamal,
Dan Emily juga mencoba untuk berbicara kepada Ryan kalau dia nggak pernah punya keinginan untuk berbaikan dengan Shane. No, not at all. To be honest with you, I didn't know it. Setelah semua persiapan udah beres, Emily ternyata mengajak semua orang ke air terjun di tengah hutan, dan di sana Emily akhirnya bisa mengutarakan perasaannya kepada Ryan. Nggak lama kemudian, Emily akhirnya memulai upacara pernikahan Jamal dan Phoebe, tapi anehnya Emily berperan sebagai seorang pendeta yang katanya udah dilantik secara online. Like simple treasures and refuse to take anything. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul A Costa Rican Wedding. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.